Baik jemaah sekalian, kita awali majlis kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah subuh Masjid Jami' Al-Hidayah yang dicintai Allah, kita tidak pernah berhenti bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena tak ada suasana yang lebih baik kecuali suasana dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada cara yang lebih utama mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan pada kita kecuali kita diberikan kesempatan untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ketika kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah rizki yang paling utama. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang bisa senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh itulah kemenangan yang paling besar. Faqad faza fawzan azima. Itulah sebabnya apapun momentum yang kita lewati itu diukur dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang diberikan, musibah yang dilewati, goncangan apapun, kalau itu semua menambah ketaatan kepada Allah, maka itulah kemenangan yang paling besar. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dicintai Allah, hari ini kita sudah pas hari ke-7 di bulan Sya'ban, 23 hari menuju Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur, karena biasanya kalau Sya'ban ini bulan yang paling banyak orang lalai. Bulan yang dimana antara 2 bulan utama, yaitu bulan haram Rajab dan bulan mulia bulan Ramadan. Tapi orang lupa kalau bulan Sya'ban ini adalah bulan yurfa, diangkatlah amal seorang hamba pada bulan ini. Itulah sebabnya salafus soleh pada bulan Sya'ban ini sudah mulai tidak lepas tangannya dari mushaf. Orang-orang salafus soleh tidak lepas hartanya kecuali mereka mulai mengeluarkannya pada bulan Sya'ban ini. Bahkan Rasulullah SAW disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu an, beliau tidak lebih banyak berpuasa selain bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban, karena ketika amal beliau diangkat, beliau pingin keadaan beliau dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu jamaah sekalian, kesiapan kita menyiapkan keluarga kita pada bulan Sya'ban menuju Ramadan, mudah-mudahan kita perlu melatih satu sifat yang paling utama dalam agama kita. Kita mulai dari Quran, penghujung surat Al-Imran, tepatnya Quran surat Al-Imran ayat
penghabisan atau ayat 200. Quran surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 200. Kita baca ya, halaman 76. Halaman 76. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Enggak Mas? Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Di antara sifat-sifat utama untuk kita menyiapkan keluarga kita memasuki Ramadan ini adalah melatih keluarga kita untuk senantiasa konsistensi. Jadi tak ada yang bisa merawat suatu amal kecuali konsistensi itu sendiri. Dan tak ada yang lebih kuat daripada konsistensi kecuali bersabar dengan amal itu sendiri. Tak ada perintah dalam agama yang lebih rinci tentang perintah itu kecuali perintah bersabar. Isbiru wasabiru, bahkan kalau bisa warabitu. Ya. Bersabarlah kalian, kuatkanlah kesabaran kalian. Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian mau aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa dan meningkatkan derajat? Kata sahabat, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyuruh mereka menyempurnakan wudu dalam kondisi tidak menyenangkan, memperbanyak langkah menuju masjid dan menunggu waktu-waktu sholat. Maka itu adalah ribat. Jadi kita yang sudah, mohon maaf nih, ada orang tidak pernah ke masjid kecuali dia menjaga shaf pertama. Ada orang tidak pernah ke masjid kecuali dia menjaga qobliyahnya. Ada orang tidak pernah ke masjid kecuali kemudian dia berinfak dengannya. Amal ini kemudian harus diikat, bukan cuma sekali-sekali. Sekali-sekali shaf depan, sekali-sekali shaf, enggak. Pokoknya dia tidak pernah datang kecuali shaf di depan. Dia tidak pernah datang kecuali dapat qobliyah. Dia tidak pernah datang kecuali dia berinfak. Dalam satu ibadah dia melaksanakan beberapa keutamaan dan itu dijaga dengan terus menerus. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan apa? Sabar. Secara as-sabru salasatun. Sabar itu 3. Yang pertama as-sabru fi ta'atillah. Yang kedua as-sabru anil ma'asi. Dan yang ketiga adalah as-sabru indal musibah. Mana yang lebih berat dari 3 ini? As-sabru fi ta'atillah, as-sabru anil ma'asi, dan yang ketiga adalah as-sabru indal musibah. Mana paling berat? Sabar dalam ketaatan, sabar menghindari maksiat, atau sabar ketika ada musibah? Mana yang berat? Sabar dalam ketaatan, sabar menghindari maksiat, atau sabar ketika mengalami musibah? Mana paling berat?
Lo oh ini bab sabarnya harus dibahas ini berarti ini. Versi Pak Agus, sabar dalam ketaatan. Mana lebih berat, menjaga konsistensi ketaatan atau menghindari maksiat? Yang pasti kalau sabar yang ketiga itu nggak ada pilihan. As-sabru indal musibah. Kalau musibah itu mau ngapain lagi? Ya sudah sabar. Ya, sebagaimana keluarga Yasir. Keluarga Yasir itu orang pertama yang syahid di masa Rasulullah. Kenapa syahid? Karena disiksa istrinya, bapaknya, ya, sampai Ammar bin Yasir kemudian terpaksa. Yasir, kata Rasulullah, sabran ala Yasir fa inna mau'idukal jannah. Karena tidak ada lain janji Allah kepadamu dan keluargamu kecuali surga. Masya Allah. Jadi sabar ketika musibah itu nggak ada pilihan, Pak. Antum udah kena musibah nggak sabar, ruginya dua kali. Rugi kepedihan dan tidak mendapatkan keutamaan. Ya. Sekarang tinggal dua, mana lebih berat? Sabar dari meninggalkan maksiat atau sabar dalam ketaatan? Ini versi satu, sabar dalam ketaatan. Mana lebih berat? Sabar menghindari maksiat atau sabar dalam ketaatan? Sabar menghindari maksiat itu ada rasa takut. Kalau kita maksiat kualat. Kalau kita maksiat dilaknat. Kalau kita maksiat dosa. Ya. Jadi biasanya itu ada pendorongnya. Ya, rata-rata kita menghindari maksiat karena kita takut kepada Allah. Tetapi sabar dalam ketaatan inilah yang paling berat. Karena ada ungkapan sabar nggak sabar sama aja Ustaz. Nah itu dia. Kenapa? Karena sabar dalam ketaatan itu orang, coba dalam satu pekan antum bisa konsisten saf pertama dapat qobliyah. Nggak mudah itu. Karena ketika sekali-sekali antum terlambat, antum merasakan nggak masalah. Nah, ini yang dimaksud dengan isbiru wasobiru warobitu. Nabi menyempurnakan, menyuruh kita menyempurnakan wudu, ya. Kemudian kita disuruh untuk sholat dengan ketaatan, nggak mudah. Maka Ramadan, Pak, bisa nggak kita ngajak keluarga kita dengan gerakan apa yang disebut dengan Ramadan yes, masbuk no. Kalau perlu bongkar itu tempat sana itu. Ini masjid terlalu memuliakan orang masbuk itu. Diberi tempat khusus, dikawal dengan red carpet, Masya Allah. Cuman masjid ini yang menyiapkan tempat mulia bagi masbuk. Itu antum secara tidak langsung memfasilitasi orang masbuk. Ya Ustadz, biar tidak mengganggu. Karena ada tempat mereka masbuk. Satu bulan Ramadan, antum gak usah minta banyak-banyak dari keluarga. Antum cuma minta istri, anak-anak bersepakat. Satu bulan Ramadan kita sholat tanpa masbuk. Tahu masbuk? Temannya masjok. Masya Allah. Jadi saya ditanya, Ustadz, kenapa kita masih kalah? Saya jawab, karena masih banyak orang masbuk. Itu dia aja. Ya, Umar ibnul Khattab seumur hidupnya sekali masbuk. Umar ibnul Khattab seumur hidupnya sekali masbuk. Masya Allah. 365 hari kita latihan 1 bulan.
ajak istri, ya. Masbuk secara fikih, kalau kita datang ke masjid, imam sudah sami Allahu liman hamidah, itu masbuk secara fikih. Kita ketinggalan 1 rakaat. Kalau imam masih ruku', kita datang, kita dapati ruku'nya imam, kita tidak masbuk secara fikih. Tapi syaratnya, awas, jangan lupa takbiratul ihram. Tidak boleh mendatangi imam langsung Allahu Akbar ruku'. Tidak sah solatmu. Kenapa? Kau meninggalkan rukun utama solat, yaitu takbiratul ihram. Kalau di umroh ada ihram, niat. Kalau di haji ada ihram, niat. Maka solatnya ada ihram pada saat takbir pertama, Allahu Akbar, baru kemudian ruku, Allahu Akbar. Ketika kita ruku, imam berdiri, sami Allahu liman hamidah, dapat. Yang penting kita masih mendapati rukunya imam, begitu. Tapi itu fikih. Apa kata para ulama? Orang yang menghormati sholat, lihat Pak, orang yang menghormati sholat mendatangi sholat sebelum iqamah. Orang yang menghormati sholat mendatangi sholat sebelum iqamah. Antum tuh sholat dalam rangka membesarkan Allah, mengingat Allah. Tanda antum hormat tentang sholat itu, datanglah sebelum iqamah. Makanya ada jeda iqamah untuk memberikan orang melaksanakan qabliyah. Ada sholat yang kata Rasulullah dari Ummu Habibah, istri Nabi SAW, bibi dari Abdullah ibnu Abbas. Kata Rasulullah, siapa yang bisa menjaga 12 rakaat sholat yang mengiringi sholat fardu, maka Allah bangunkan untuknya istana di surga. Ini Ramadan tahun ini, antum gak usah bebanin istri dan anak khatam 10 kali, ya gak usah. Antum cuma minta mereka, coba tahun ini, ya kita hafal betul waktu sholat tiap hari. Cuma waktu sholat yang dibagikan jadwal imsakiyah, ada sponsor inilah sponsor itu. Coba antum perhatikan, yang ditebalin cuma 2, imsak dan maghrib. Itu masalahnya, ya. Maka coba tahun ini semuanya ditebalin, supaya tiap hari keluarga kita, antum akan lihat, jangankan berdoa, kalau keluarga antum 10 hari pertama Ramadan tidak ada yang masbuk, nanti antum lihat, jangankan antum berdoa, baru ingin aja Allah ada qabul antum punya hajat. Coba, mari kita lihat ayatnya. Quran surat Al-Imran, surat Al-Imran surat keempat ayat 103. Al-Imran An-Nisa, surat An-Nisa surat keempat ayat 103, halaman 95. An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaitumus shalah. An-Nisa 103. Daya halaman 95 sebelah kanan setengah ke bawah. Ya, An-Nisa ayat 103 atau Mushaf Al-Hidayah ini halaman 95 sebelah kanan, tengah-tengah pas. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza atma'nantum fa aqimus salata
Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu sebagaimana biasa. Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Inilah dalil paling kuat dalam Al-Quran tentang fardus sholah, kewajiban sholat. Karena ada banyak orang tidak mau sholat karena mereka minta dalil sholat sebagaimana dalil puasa. Ya, Ustadz, mana dalil sholat? Aqimis sholat warka'u ma'arrakiin. Saya tidak terima dalil itu, Ustadz. Mana dalil sholat sebagaimana dalil puasa? Karena puasa itu dalilnya kutiba. Itu makanya orang puasa. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Mana kata wajib di perintah sholat? Karena kalimat akimi itu mereka terjemahkan sekedar dirikanlah sholat. Nah, ini dia dalilnya, Pak. Innas sholata, paling akhir. Innas sholata, sesungguhnya sholat itu, kanat, adalah sholat itu, kitaban, lebih kuat daripada kutiba, kewajiban, alal mu'minin, atas orang-orang beriman, mauquta, yang sudah kami tentukan waktunya. Bapak-bapak, pulang dari sini, ajarkan ayat ini ke istri dan anak. Gerakan Ramadan tanpa masbuk. Gerakan Ramadan tanpa masbuk. Kenapa? Karena kita pingin keluarga kita seluruh hajatnya Allah kabul. Gimana caranya? Cobalah nak kamu sholat tanpa masbuk. Ustadz, kalau bisa tidak ketinggalan qobliyah. Tidak ketinggalan qobliyah. Ya. Qobliyahnya betul Ustadz, qobliyah subuh. Yang kedua qobliyah juhur. Dua qobliyah inilah yang disebut qobliyah muakkad. Karena sahabat tidak pernah melihat kecuali Nabi mengerjakan qobliyah ini. Tapi qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, dikatakan oleh Maimunah istri Nabi, aku tidak pernah melihat kecuali Nabi mengerjakannya. Maka Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tentang qobliyah lebih general. Apa kata Nabi SAW tentang qobliyah? Likulli adhanaini rak'ataini lakum. Likulli adhanaini rak'ataini lakum. Setiap antara azan dan iqamah ada 2 rakaat bagi kalian. Itulah sebabnya buktikan bahwa kita tidak pernah meninggalkan qobliyah. Ba'diyah juhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Kalau ba'diyah itu automatically, tapi yang berat itu adalah mencari qobliyah. Nggak mungkin antum qobliyah kalau masbuk. Betul? Jangankan ruku, imam sudah alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa antum qobliyah? Nggak mungkin. Antum ambil contoh qobliyah. Rak'ataini qablal fajri atau rak'ataini qabla subhi. Ini bapak-bapak saya perhatikan, habis azan masih sholat sampai 4 rakaat. Sholat apa itu? Kenapa 4 rakaat? Sahabat tidak pernah melihat Nabi kecuali subuh sampai iqamah cuma 2 rakaat. Kalian sholat apa itu 4 rakaat? Saya pernah nanya jamaah, Ustaz saya sholat sunnah fajar baru qobliyah. Nah ini dia masalahnya.
fajar dan subuh itu sinonim. Qobliyah subuh dengan sholat sunnah fajar itu sama. Kecuali antum datang ke masjid belum tahiyatul masjid, maka antum tahiyatul masjid, baru kemudian qobliyah subuhi. Antum sudah datang sebelum azan, sudah sholat 2 rakaat, bahkan karena belum witir sudah tutup dengan witir, nunggu azan, antara azan dan iqamah rakaatain. Saya lihat berdiri lagi, sholat apa itu? Pokoknya sholat lah Ustadz, Masya Allah. Hati-hati Pak, ya. Rak'ataini qabla subuhi khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Masya Allah. Sebenarnya sih kunci Al-Hidayah ini beres bayar hutang dan sambung itu kalau seluruh jamaah itu sudah tidak meninggalkan qobliyah subuh. Selama subuh di Al-Hidayah masih ada orang masbuk, berat Pak. Back to home, kembali ke rumah masing-masing. Bisa nggak gerakan Ramadan tanpa masbuk? Al-Hidayah nggak usah bikin spanduk macam-macam deh. Udah lewat pemilu, udah deh Pak, ya gitu Pak. Ya, soal narasi bagaimana itu bisa dibuat dalam bentuk hukum, kita akan melihat itu. Tapi yang penting coba bikin marhaban ya Ramadan, no masbuk. Nggak usah diterjemahin, biar orang tanya, eta naon sih no masbuk, no masbuk. Dan itu masif, setiap orang baleho tuh diganti dengan itu Pak. Orang akan nanya, apa tuh masbuk? Kenapa no masbuk? Gerakan Ramadan tanpa masbuk. Masya Allah. Itu doa-doa kita, jangankan doa, baru ada hajat, baru niat, Allah ijabah. Masya Allah. Ayo Pak, back to home, kembali ke rumah. Antum ingin perbaiki nasib anak antum, antum ingin perbaiki istri apa semua, coba minta mereka untuk tidak masbuk 1 bulan full. Tapi kan Ustadz, kita pingin tadarus. Kalau antum pingin tadarus, ditambah 30 menit sebelum azan. 30 menit sebelum azan mulai ngaji. Enggak usah selesai zuhur antum pergi, silakan. 30 menit aja. Yang baca Qur'annya tartil 30 menit itu 1 juz. Kalau tidak dapat 1 juz, ba'diyah zuhur duduk, sempurnakan 1 juzmu. Sehari antum 5 juz. Tiap hari ke-6 khatam Qur'an. 1 bulan 5 kali khatam. Masya Allah. Siap? Siap? Siap aja dulu Pak. Masya Allah. Namanya cita-cita, harapan itu gratis. Maka jangan ragu Pak. Siap aja Ustadz dulu. Cuma dimulai bukan target 5 kali khatam Pak. Targetnya dulu apalah? No masbuk. Ramadan, yes. Masbuk, itu dulu Pak. Dan antum harus kerjasama dengan istri. Karena untuk membuat anak-anak tidak masbuk 1 bulan Ramadan, mulia antum, siratal mustaqim antum terbang insya Allah. Antum akan lihat perubahan pada anak-anak ketika mereka tidak masbuk. Berubah jiwa mereka. Akan muncul lahir apa itu? Tidak ada urusan yang lebih penting dalam hidup kecuali penuhi panggilan Allah. Mereka tidak mengartikan azan itu Pak sekedar waktu sholat, tapi mereka mengartikan tak ada urusan yang lebih besar kecuali penuhi panggilan Allah. Waktu sholat itu Pak, manajemen hidup yang paling istimewa. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau 1 bulan Ramadan mereka terbentuk, antum lihat
perubahan berikutnya selesai Ramadan luar biasa. Ada security kita semalam meninggal ya. Ada security mau cerai dengan istrinya. Ya, pokoknya sudah tidak ada jalan keluar. Buntu. Ya. Tak ada jalan keluar. Datanglah dia. Ustadz, bantu Ustadz, apa solusinya? Saya tak bisa bantu kau juga kalau sudah kasus begini. Ya, tak usahlah kita tahu apa ceritanya. Tapi ada satu solusi. Coba antum kembali kepada Allah. Apa itu? 40 hari dari ini. Ya, mustar terserah. Mustar juhur, mustar asar. Tapi kalau udah mulai sholat, jangan masbuk 40 hari. Kalau telat, ulang lagi, hitung dari nol. Masya Allah. Baru 3 hari dia datang, Ustadz, batal tadi. Kenapa? Ketiduran saya. Mulai lagi. Ya, 6 hari batal lagi, mulai lagi. Ketiga kali dia baru hari ke-12, istrinya sudah pulang dari rumah orang tua, datang lagi ke rumahnya. Masya Allah. Kamu ngasih apa? Enggak Ustaz, saya enggak minta apa-apa, saya enggak datang, saya enggak telepon. Hari ke-12 istrinya balik lagi ke rumahnya. Masya Allah. Belum minta itu, tapi punya keinginan. Ya Allah, jangan kau pisahkan aku dengan istriku. Balik istrinya. Masya Allah. Bapak-bapak, coba ini. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kalau ingat Abdullah ibnu Mas'ud, siapa dia? Min ashab, dari sahabat Nabi SAW yang masuk golongan orang-orang yang dijanjikan Nabi calon penghuni surga. Mushab itu beda. Ini kalangan elit sahabat. Karena dia di antara sahabat Nabi. Kalau Nabi pingin mendengarkan Al-Quran, minta mushab yang membacakannya. Abdullah ibnu Mas'ud. Kata Abdullah, ya Rasulullah, Quran diturunkan kepadamu. Tidak mungkinlah aku membacakan untukmu. Kata Nabi, aku ingin mendengarkan dari suaramu. Itulah sebabnya kenapa kita butuh imam yang enak bacaan. Nabi aja pingin mendengarkan Quran dari orang yang bacaannya bikin hati itu nyaman. Dan Abdullah ibnu Mas'ud inilah di antara sahabat yang dijanjikan Rasulullah min ahlil jannah. Datanglah dia kepada Nabi dengan pertanyaan sebagai calon penghuni surga. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Ya Rasulullah, ayyu amalin afdal. Tolong kabarkan kepadaku amal apa yang paling utama. Masya Allah. Kalau yang nanya calon penghuni surga, berarti dia pingin cari lagi amal yang terbaik. Cari lagi amal yang terbaik. Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha. Kau solatlah pada waktunya. Masya Allah. Summa ya Rasul birrul walidain. Berbuat baiklah pada kedua orang tua. Summa ya Rasul, apa kata Nabi? Al-jihadu fi sabilillah. Al-Imam Al-Bukhari menjadikan hadis Abdullah ibnu Mas'ud sebagai hadis utama dalam salah satu kitab beliau, Adabul Mufrad. Al-Imam Al-Bukhari tidak sembarang menyusun kitab hadis. Sahih Al-Bukhari, hadis pertamanya adalah hadis Umar ibn Khattab, innamal a'mal binniyat. Betapa pentingnya menjaga motivasi. Tapi ketika menulis kitab berikut, Adabul Mufrad, adab pribadi seorang muslim, dia meletakkan hadis Abdullah ibnu Mas'ud sebagai hadis pertama dalam kitab beliau. Ya, amal apa yang paling utama? Salatlah kamu pada waktunya. Hari ini kalau kita ingin perbaiki hal-hal terkait diri kita, terkait bangsa kita apa, umat ini aja Pak, coba kita buat gerakan Ramadan tanpa masbuk, insyaallah. Kira-kira Ramadan itu Pak, yang sudah di depan mata apa solat yang tidak masbuk? Maghrib Pak, ya Masya Allah. Karena orang siap sebelum maghrib, Insya Allah. Gitu. Ya.
Yang kedua Isya, ya full kan, bahkan ada yang sajadahnya duluan orangnya nggak ada, ya Masya Allah. Ibu-ibu biasanya ya udah ditulis sajadah, Haja Jubaidah, Haja Faridah, Haja Habibah, ya Masya Allah, udah ditaruh duluan. Dia suruh pembantunya, teh alaskan sajadah Bu Haja di masjid, taruh paling depan, ya Masya Allah gitu. Jadi bapak-bapak, Ramadan tahun ini Pak, untuk menjaga konsistensi amalan kita, ketaatan kita, mari kita mulai dengan bingkai sholatlah pada waktunya. Gitu Pak. Siapa nama sahabat itu? Nama sahabat ini dipertentangkan. Isi hadisnya sahih, tapi nama sahabat ini dipertentangkan. Ada Nabi menyebut fulan, ada Nabi menyebut sekian, tapi nama sahabatnya dipertentangkan. Tapi sahabatnya ada, hadisnya sahih. Siapa dia? Dialah yang Nabi SAW kalau sholat berdiri pasti menatap ke kanan melihat dirinya. Kalau Nabi sudah menatap ke kanan lihat dirinya, Nabi mengatakan aqimis sholah, dirikanlah sholat. Karena Nabi lihat dulu wajahnya. Satu waktu subuh begini, Nabi tidak melihat wajahnya. Sudah hampir pagi begini Pak, baru Nabi suruh qomat. Karena Nabi kaget, seumur hidup sahabat ini nggak pernah masbuk. Sebelum subuh di qomat, Nabi bertanya, ada yang tahu rumah fulan? Tahu ya Rasul. Baik, selesai subuh kata Nabi, kau tahu rumahnya? Tahu, antarkan kita ke rumahnya. Selesai subuh, Nabi berjalan dengan beberapa sahabat. Waktu perjalanan selesai subuh sampai ke rumahnya jam 8. Subuh di Madinah rata-rata 5:30 lah baru selesai. Jadi keluar dari masjid itu jam 6 kurang, sampai di rumahnya jam 8. Kira-kira dengan perjalanan kaki, ya 2 jam lah. Kira-kira rumahnya di mana kalau kita sekarang? 2 jam. Ada parung? Yang nggak jalan kaki nggak usah jawab. Antum bukan praktisi, ya. Gitu. Yang suka jalan kaki, berapa jam itu kalau 2 jam? Berapa? Sampai Ciputat. Bayangkan ada sahabat yang tinggal di Ciputat, tapi seumur hidupnya tidak pernah masbuk. Yang suka masbuk tuh rumah dekat-dekat masjid pasti. Karena azan di masjid dia baru mandi. Itu dia. Ingat kaidahnya, salah satu tanda menghormati sholat adalah datanglah sebelum iqamah. Itu kata para ulama. Salah satu tanda menghormati sholat, datanglah sebelum iqamah. Dan saya perhatikan hampir selalu orang dekat masjid itu selalu masbuk. Ternyata tidak lebih utama rumah-rumah yang dekat masjid. Terserah, tersinggung lah. Tapi itu faktanya. Rumahnya cuma 3 langkah dari masjid, tapi masbuk tiap hari. Rasulullah SAW mendatangi sahabat itu. Sampai di rumahnya, ketuk pintu. Assalamualaikum 3 kali, tidak ada yang keluar. Sampai kemudian, ya Rasulullah, biarkan aku yang memanggil. Ketika dia akan memanggil, keluar seorang wanita. Maaf, ada apa? Kata Rasulullah, di mana suamimu? Dia kaget, ada orang banyak datang. Ya, tapi mendengar suaranya, didampingi banyak, dia melihat ini, ya, kata dia, semalam suamiku meninggal dunia baru tidak masbuk, ya. Kata Nabi, bolehkah kau beritahukan kepada kami apa pesan beliau sebelum meninggal? Enggak ada ya Rasulullah. Nabi diam beberapa saat. Nabi tanya lagi, kalau tidak ada pesan, apa yang kau dengar dari mulutnya sebelum dia meninggal? Oh, ada teriakan ya Rasul.
Teriakan yang pertama, kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua, kenapa bukan semuanya? Dan yang ketiga, kenapa bukan yang baru? Perempuan itu tidak tahu, Nabi tidak tahu. Jibril memberitahukan kepada Nabi. Nabi memberitahukan kepada sahabat. Kenapa dia teriak? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Karena seumur hidupnya tidak masbuk sholat 2 jam perjalanan dari rumah ke masjid. Seumur hidupnya tidak pernah masbuk. Makanya ini sahabat utama. Ya, ketika dia akan meninggal, Allah perlihatkan pahalanya bagaimana dia sholat dari rumahnya ke masjid tanpa masbuk. Dia teriak, kenapa tidak lebih jauh lagi? Bayangkan sahabat ini mengejar pahala yang lebih besar. Maka dia teriak, kenapa tidak lebih jauh lagi? Masya Allah. Pak, Ramadan tanpa masbuk. Kedua, kenapa bukan semuanya? Beliau tuh kalau sarapan buka pintu rumah. Datang orang gemetar, dia suruh duduk. Roti dia yang disiapkan istrinya dia bagi 2. Susu dia bagi 2. Kemudian mereka sarapan bersama. Allah tunjukkan pahala memberi makan orang kelaparan. Maka dia teriak, kenapa bukan semuanya? Kenapa bukan semua roti dia berikan? Masya Allah. Itu Pak. Dan yang ketiga, kenapa bukan yang baru? Dia kalau jalan dari rumahnya subuh, ya, karena subuh jam 5, maka dia jalan dari rumah jam 3. Dia selalu menggunakan 2 baju. Baju di dalam lebih baru, baju di luar agak lebih lama. Ketika dia jalan mendekati masjid, ada orang dalam keadaan seperti kedinginan, maka dia buka jubahnya yang di luar, dia berikan kepada yang kedinginan. Allah tunjukkan pahala memberi pakaian kepada orang dalam kedinginan. Maka dia teriak, kenapa bukan yang baru aku berikan? Masya Allah. Jamaah sekalian, kisah ini bukan kisah baru, kisah masyhur. Mari Ramadan tahun ini, saya tidak ingin menambah beban antum. Antum sekarang kayaknya nggak mau nonton TV untuk sementara ya, Masya Allah. Sholat mulai pagi ini tidak ada lagi penayangan quick count. Ya, begitu Pak. Nah, yang paling penting back to home, kembali ke rumah, ajak istri. Istri dulu diajak. Ma bisa bantu ayah tidak? Ayah pingin tahun ini Ramadan kita agak sedikit nendang. Apa itu ayah? Ayah pingin tadarus berapa kali hatam? Bukan Ma. Coba kita buat kesepakatan ikhtiar, apa itu? Ramadan tanpa masbuk. Nanti dia nanya, jelaskan. Ya, salah satu tanda menghormati sholat, datanglah ke masjid sebelum iqamah. Istri kita walaupun di rumah, dia azan qobliyah, ya. Kemudian setelah itu iqamah, sholat sunnah, setelah itu ba'diyah. Kalau kita ingin nambah Al-Quran, maka nambah sedikit, 30 menit sebelum zuhur, 30 menit sebelum asar, 30 menit sebelum maghrib, 30 menit setelah tarawih, 30 menit setelah subuh. Insya Allah Pak, sehari bisa 5 juz. Ya, yang paling penting adalah sabar. Karena untuk konsisten 30 menit itu butuh sabar. Ya, tiap hari mau ada urusan ke bengkel, ke pasar, jam 11 bisa nggak sampai rumah? Kenapa? Jam 11 beres-beres, 30 menit sebelum zuhur sudah mulai tadarus. Kalau itu bisa Pak, maka gerakan tanpa masbuk plus 30 menit sebelum waktu sholat bisa mengantarkan Bapak 5 kali khatam Quran. Takbir. Siap? Ada pertanyaan? Silakan. Jam 6.02, beberapa menit lagi kita syuruk. Ya, baik. Qadha qobliyah.
bisakah qadha qobliyah? Dua pendapat. Yang pertama dalilnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq selesai subuh dia laksanakan 2 rakaat. Ya, Nabi tidak menegurnya, Nabi tidak melarangnya. Ketika ditanya kepada Nabi, kata Nabi, Abu Bakar orang yang ribat. Tahu ribat? Mengikatkan diri dengan qobliyah. Cuman sekali dia datang sudah iqomah. Cuman sekali dia datang sudah iqomah. Maka selesai subuh dia langsung mengerjakan 2 rakaat sebagai ribat. Karena dia tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Kalau kita qobliyah subuh kadang-kadang Pak, nanti aja tunggu duha Pak ya, Masya Allah gitu. Ya, nah ini sudah syuruk, Bapak nggak dapat qobliyah, berdiri niatnya sebagai qadha ya, ribat pengganti qobliyah tadi itu, seperti itu. Gitu. Jadi Bapak-bapak kalau bisa, makanya isbiru wasobiru warobitu, tingkatannya gitu. Mengerjakan apapun, ketaatan itu butuh sabar. Kalau nggak sabar nggak taat. Yang sudah taat, kuatkan kesabaranmu. Karena ketaatan itu butuh sabar. Kalau bisa levelmu sudah ribat. Apa tuh ribat? Automatically terikat kita dengan ketaatan. Contoh, tidak pernah datang ke masjid kecuali bawa infak. Ribat. Udah jalan, lupa, balik dia ke rumah, ambil dulu. Untuk apa? Infak. Karena sempurnanya saya ke masjid itu adalah dapat qobliyah, berinfak, kemudian subuh berjamaah, seperti itu. Ya, dapat sempurna. Kenapa? Karena infak di waktu fajar, infak di waktu bukro, infak di waktu pagi didoakan oleh malaikat. Masya Allah. Nah antum tuh begitu. Ada jamaah saya, mohon maaf Pak, ada orang ya, dia tiap Jumat ikut menukarkan uang di keropak masjid. Saya lihat rutin itu menukarkan. Buat apa Pak? Ustadz, sebenarnya sih uang ini dia nukar tuh sepekan tuh hampir 200.000 lah. Sebenarnya sih kalau saya naruh 200.000 sekali bisa Ustadz. Cuman ini Ustadz saya nyicil Ustadz. Jadi dia tetap ke masjid Pak, itu selalu bawa itu Pak. Nanti Jumat dia ambil lagi dia tuh. Jadi melatih. Amal itu kata Nabi, amal yang paling disukai Allah adalah dawamuhu laukana ingkalla. Amal yang paling disukai Allah adalah amal yang kontinu walaupun seetik. Gitu dia. Ya. Jadi ya walaupun sebenarnya sih kita butuh yang agak lebih besar supaya masjid ini bisa cepat. Tapi karena berjamaah kita masih lama Pak, nggak apa-apa lah ya. Nanti mudah-mudahan habis Ramadan tahun ini ada keajaiban ya. Setelah Ramadan mudah-mudahan bisa sambung kembali ya. Seperti itu. Mudah-mudahan insyaallah. Jadi Pak, boleh hukumnya secara umum boleh mengqadha sholat yang sudah kita rutinkan ya, seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan. Misalnya Pak, Bapak sudah rutin 30 menit baca Quran sebelum sholat. Bapak datang ke masjid sudah iqomah. Berarti Bapak nggak dapat qobliyah kan hari itu. Zuhur. Selesai zuhur Bapak ba'diyah 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Karena ba'diyah zuhur bisa 4 rakaat. Selesai Bapak jangan pulang, duduk. Apa itu? Qadha baca Quran Bapak. 30 menit Bapak tambah 30 menit. Sehingga setiap waktu sholat konsisten Bapak dengan 1 juz. Ada ibu-ibu satu waktu sholat 2 juz. Ibu-ibu 30 menit sebelum dan 30 menit ba'diyah. Satu sholat 2 juz. Satu hari 10 juz. 3 hari khatam. 3 hari khatam. Satu Ramadan 10 kali khatam. Diumrohkan sama suaminya. Masya Allah. Mama umroh deh. Kenapa? Mama pecah rekor 10 kali khatam. Masya Allah. Bisa Pak? Masya Allah. Coba kasih hadiah istri
terindah. Antum udah jarang bawa istri ke toko emas, nggak umrohkan juga istri, Masya Allah. Ya, wah indah sekali itu. Mama, kalau mama 10 kali hatam, mama umroh deh, Masya Allah. Bapak-bapak siap? Nggak jawab, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan hidup kita ini, menguatkan kesabaran kita. Ramadan tahun ini Ramadan tanpa masbuk, Masya Allah. Antum akan rasakan ringan semuanya, ringan banget, ringan, ya, kayak nggak ada beban. Apalagi puasa, taraweh, sahur, Masya Allah, semuanya Allah mudahkan, ya. Mengikatkan diri kita dengan satu amalan yang kontinu terus menerus. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan security masjid, ya, yang wafat semalam, mudah-mudahan Allah berikan dia pahala terbaik, ya. Haris, dalam istilah agama haris, sang penjaga, ya. Mudah-mudahan Allah jaga keluarganya, dan insyaallah mudah-mudahan kita yang masih hidup berdoa pada Allah, dipantaskan kita sampai Ramadan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira mukhzin wala fadih. Ya Allah, kami mohon darimu ya Allah kehidupan yang penuh ketenteraman, dan jika kami wafat ya Allah, wafatkan kami penuh dengan ketenangan. Kami tentram karena taat kepadamu ya Allah, dan kami wafat ya Allah karena ampunan dan rahmat darimu ya Allah. Ya Allah, pelihara keluarga kami, istri dan anak-anak kami. Ya Allah, kami berazam ya Allah, kuatkan tekad kami. Ramadan tahun ini Ramadan tanpa masbuk. Jauhkan anak-anak kami dari kehidupan yang penuh ketercelaan. Jauhkan mereka dari fitnah kehidupan, apalagi fitnah pergaulan bebas. Jauhkan mereka dari pornografi, dari HP yang kami belikan kepada mereka. Jauhkan mereka dari semua bentuk kekerasan ya Allah. Apalagi kata-kata yang kasar pada ibunya, kata-kata yang kotor pada orang ya Allah. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikan hati kami. Tsabbit qulubana, teguhkan hati kami ya Allah, ala dinik wa ta'atik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah. Ramadan tahun ini ya Allah, Ramadan terberat dalam kehidupan mereka ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-Palestin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza ya Allah, fi Rafah ya Allah. Allahumma ahlikil kafirin wal musyrikin wa israilin ya Allah. Farriq bainahum wa farriq jam'ahum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadlik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.